Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita lanjut di pembahasan pengenalan ilmu sorof. Setelah masdar maka kita akan mengenal dari pecahan kata ada namanya isim fa'il. Ada namanya isim fa'il. Kalau disebut ini isim fa'il, apa artinya? Kalau masdar kan menunjukkan atas kejadian. Makanya pukulan, tulisan, makan, minum, tidur, kejadiannya. Kalau isim fa'il apa? Lihat, isim fa'il adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Isim fa'il ini. Dia adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Jadi ini isim fa'il diambil dari fi'il ma'lum. Bukan fi'il majhul. Tahu fi'il ma'lum kan? Yang bukan majhul. Iya, kalau madi sudah ada rinciannya. Kalau mudhari sudah ada rinciannya. Sudah lewat dari 22 wazan. Jadi dia diambil dari masdar fi'il ma'lum. Dan menunjukkan, ini terjemahannya. Dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi nanti kalau ada fi'il antum ubah ke isim fa'il terjemahkan yang melakukannya. Misalnya kemarin doroba telah memukul. Kalau diubah ke isim fa'il yang memukul, yang melakukannya. Paham ini? Kalau antum bilang misalnya kemarin ada kata jalasa duduk. Kalau diubah ke isim fa'il yang duduk, orangnya. Paham ini? Kalau nanti ada kata kataba. Kataba kan apa? Menulis. Kalau nanti diubah ke isim fa'il yang kita akan pelajari sebentar polanya. Kalau diubah ke isim fa'il maka terjemahannya penulis. Yang menulis. Paham ini? Paham terjemahannya? Ini cara menerjemahkannya nanti. Kalau masdar tulisan. Kalau isim fa'il penulis. Yang menulis. Orangnya yang melakukan pekerjaan sebelumnya. Ini dari terjemahan. Isim fa'il kebanyakannya diambil dari fi'il muta'addi. Perhatikan ini pernyataan. Isim fa'il itu kebanyakannya diambil dari fi'il muta'addi. Tahu fi'il muta'addi itu? Fi'il yang dilakukan oleh salah satu anggota badan. Iya kan? Sudah lewat itu. Kebanyakan isim fa'il begitu. Iya. Jarang dari fi'il lazim. Jarang dari fi'il lazim. Tapi ada bukan berarti tidak ada. Karena sebagian orang menghapus isim fa'il dari fi'il lazim. Salah. Karena itu bukan tidak ada tapi jarang. Kebanyakan isim fa'il itu mereka buat dari fi'il muta'addi. Kebanyakannya. Perhatikan bahasanya. Kebanyakan. Iya. Adapun wazan-wazannya sebagai berikut. Ini yang penting dalam sorof. Di samping tadi itu menerjemahkannya. Yang penting dalam sorof polanya. Perhatikan. Yang pertama. Isim fa'il dari bab fa'ala dan fa'ila. Langsung disatukan dua itu. Karena kenapa? Karena fa'ala dan fa'ila bisa lazim bisa muta'addi. Dipisahkan tersendiri fa'ula. Karena dia pasti lazim. Paham ya? Sekarang. Isim fa'il dari bab fa'ala dan fa'ila. Perhatikan pernyataan setelahnya. Karena dengan ini kita bisa membentuk semua kata nanti. Kenapa kita perlu membentuk nanti dari semua kata? Kenapa ucapan ini muncul? Dikarenakan isim fa'il tidak ada di kamus. Isim fa'il tidak ada di kamus. Paham ya? Kita buat sendiri. Kalau kita mau bercakap. Kita dapat di Quran, dapat di hadis, kita langsung kenal. Ini isim fa'il. Wazan isim fa'il dari bab fa'ala, lazim atau muta'addi. Fa'ala, lazim atau muta'addi. Tidak dibedakan. Dan fa'ila muta'addi. Jadi ini khusus fa'ala, lazim atau muta'addi. Dan fa'ila tapi yang muta'addi adalah fa'ilun. Pokoknya antum dapat fa'ala langsung. Tidak perlu antum tanya. Ini muta'addi atau lazim. Buat
fa'ilun. Terjemahannya kapan antum ngomong begitu? Kalau antum inginkan yang melakukannya. Misal antum dapat kata dari fa'ala. Umum ya fa'ala. Ya fa'ala. Lazim ya atau apa? Muta'addi. Pokoknya umum. Wazannya pasti apa? Fa'ilun. Kan begitu? Antum dapat fa'ala langsung fa'ilun. Tidak perlu bilang lazim atau muta'addi. Pasti fa'ilun. Coba lihat doroba. Kasih sama polanya. Karena ini kiasan. Doroba. Khoroja. Kotala. Mana'a. Fataha. Gosala. Nah, kapan kita bilang begitu? Kalau dia pelakunya. Misalnya gosala mencuci. Orang yang mencuci gosilun. Fataha membuka. Orang yang membuka fatih. Mana'ai menahan. Orang menahan mani'. Jelas nanti? Qoro'a. Qoro'a. Apa artinya qori? Orang yang membaca. Pelakunya. Qoro'a pekerjaannya. Membaca. Paham ini? Iya. Sa'ala. Akala. Syariba. Belum yang itu. Harus pertanyakan dulu. Kalau antum dapat fa'ila, muta'addi atau lazim. Kalau fa'ala mutlak. Paham ini? Kalau fa'ala jangan takut. Pasti fa'in. Fa'ala, paham kan? Kalau antum dapat fa'ila, ini baru hati-hati. Kalau antum dapat fa'ila, hati-hati. Kalau dia muta'addi, maka betul wazannya adalah apa? Fa'ilun. Dan kita sudah kasih tahu ciri-cirinya. Muta'addi itu dilakukan oleh salah satu anggota badan. Paham gak ini? Contoh misalnya, atau perbuatan hati atau perasaan. Paham ini? Contoh misalnya, syariba. Muta'addi atau lazim? Muta'addi, makanya fa'ilun. Coba alima. Amila. Apa? Fariha. Muta'addi atau lazim? Lazim. Berarti bisa fa'il? Tidak bisa. Fahima. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Fahima, paham. Kan salah satu anggota badan. Paham ini? Berarti fahima. Pokoknya pasti begitu bentuknya. Ini berdasarkan penelitian. Ini bentuk pertama. Fa'ilun. Makanya situ semuanya ya. Kok ada qa'idun, qorja, qorijun, jalasa jalisun, dahaba dahibun, kataba katibun, nasurun nasurun, akoda akhidun, doroba doribun, gosala gosilun, fatah fatihun, sa'ala sa'ilun, qura'a qori'un, gola kogolikun, alima alimun, amila amilun, syariba syaribun, sami'a sami'un, fahima fahimun. Jelas kan? Sekarang bentuk kedua. Isim fa'il dari bab fa'ila lazim. Isim fa'il dari bab apa? Fa'ila tapi dia apa? Lazim. Tidak muta'addi. Kalau ini dirinci. Jika menunjukkan atas kegembiraan atau kesedihan. Maknanya sedih atau gembira. Paham ini? Terjemahannya ini. Saya lihat kamus dia maknanya gembira. Saya lihat kamus maknanya sedih. Paham maksudnya? Terjemahannya. Perhatikan Nabil, ya, enggak usah dilihat itu kamera, biar kami, ya. Jadi fa'ila sekarang kalau dia bermakna kegembiraan atau kesedihan. Saya lihat kamus maknanya sedih, saya lihat kamus maknanya gembira. Paham ini? Apa isim fa'ilnya? Maka wazan isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Ternyata bukan fa'ilun, tapi apa? Fa'ilun. Paham ini? Jelas kan? Dan ini masalah nanti dalam baca kitab gundul. Apa masalahnya? Karena akan mirip nanti gundulnya dengan fiilnya. Karena fiilnya apa? Fa'ila. Isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Mirip kan?
Mirip. Tapi kan nanti ada namanya kalau dalam susunan ada tanda isim, ada tanda fi'il. Kan di susunan begitu. Sudah masuk di masalah nahwu. Pasti nanti kalau dia ucapkan itu adalah fi'il, ada tanda fi'il. Kalau dia ucapkan adalah isim, ada tanda isim di susunan. Di susunan. Mirip. Kalau paling sedikitnya nanti adalah dilihat dari konteks maknanya. Kalau maknanya ada waktu berarti fi'il. Kalau maknanya adalah orang yang melakukannya berarti isim fa'il. Paham kan? Itu nanti. Sini lihat. Jadi fa'ilun. Contoh. Hazina sedih. Apa isim fa'ilnya? Hazinun. Fariha. Bahagia. Apa isim fa'ilnya? Farihun. Jelas ini maknanya. Dan dari sini setelah kita belajar ini. Saya mau kasih tahu antum satu faedah. Yaitu kalau ada kata maknanya bahagia atau sedih. Pasti fa'ila. Fi'il madinya. Tidak ada kata yang bermakna bahagia atau sedih yang berwazan fa'ula atau fa'ala. Kalau terjemahannya bahagia atau sedih pasti fa'ila. Itu sudah diteliti. Karena isim fa'ilnya fa'ilun. Isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Nanti ini akan ditegaskan di buku-buku berikutnya lagi insya Allah. Buku yang lebih tinggi lagi akan dirinci. Dan akan ditambahkan kata lain. Akan ditambahkan kata lain insya Allah. Ini pertama. Kedua, wazan fa'ila. Isim fa'ilnya jika dia lazim. Jika menunjukkan atas kekosongan atau terisi. Dia kosong. Misalnya lapar, haus, atau penuh. Kenyang misalnya. Iya kan? Penuh, terisi. Paham ya? Jika maknanya seperti itu. Terisi atau kosong. Maka wazan isim fa'ilnya adalah fa'lan. Fa'lan. Paham wazannya? Jadi bukan fa'il. Tapi apa? Fa'lan. Contoh. Atisha atoshan. Apa artinya atosha? Atisha. Apa? Haus. Berarti kosong. Ingat, orang haus berarti kosong isinya. Iya. Sama dengan syabi'a. Syabi'a. Apa isim fa'ilnya? Syaba'an. Apa artinya ini? Apa syabi'a? Kenyang. Paham ini? Jadi isim fa'ilnya kalau antum dapat kata syaba'an, isim fa'il itu. Walaupun tidak berwazan fa'il. Karena ini khusus kata yang bermakna kosong atau penuh. Dipahami ini? Kosong atau penuh. Jelas ya? Ini contoh. Ini semua nanti isinya adalah terkait dengan lapar, kenyang, haus, dahaga. Semua masuk sini. Dan sama dengan tadi juga faedahnya. Kalau ada kata terjemahannya lapar, kenyang, haus. Itu pasti asal katanya fa'ila. Paham faedahnya ini? Asal katanya apa? Fa'ila. Kalau gundul, fa'ila. Itu faedah. Faedah sekarang yang kita mau cari adalah isim fa'ilnya apa? Oh ternyata dia bukan fa'il. Tapi apa? Fa'lan. Isim fa'ilnya apa? Fa'lan. Makanya nanti terjemahannya tetap yang. Orang yang. Orang yang haus. Orang yang lapar. Dipahami nih? Orang yang kenyang. Apa bahasa Arabnya orang yang lapar? Kan jau'an. 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 Ini kan bahasa Arabnya. Ini isim fa'il. Ini sebenarnya dinamakan isim apa? Isim fa'il. Jadi isim fa'il itu tidak harus berwazan fa'il. Paham? Kan yang diinginkan dengan isim fa'il adalah isim yang bermakna fa'il. Bukan isim berwazan fa'il. Paham sekarang artinya? Bukan isim yang berpola fa'il. Tapi yang bermakna fa'il. Jadi harus diperhatikan. Yang bermakna fa'il. Artinya pelaku. Lihat ini jau'an. Sekarang faedah yang saya kasih tadi. Apa berarti fi'il madinya jau'an? Apa kira-kira fi'il madinya? Pastikan fi'il madinya jawi'a.
Karena kalau maknanya lapar, kenyang, pasti fa'ila. Pasti apa? Fa'ila. Jelas ini faedah? Itu faedah sekarang. Ketiga yang terakhir. Terakhir, karena dia muta'addi lazimnya banyak wazannya. Jika menunjukkan atas warna. Jadi ini kata terjemahannya warna. Apa saja, warna apa saja. Atau cacat. Terjemahannya apa? Warna atau cacat. Tahu cacatnya? Cacat, pincang, buta. Paham ini? Buta sebelah atau buta dua-dua. Cacat, cacat. Maka wazan isim fa'ilnya adalah af'al. Antum kalau cari warna, bahasa Arabnya warna, dalam bahasa Arab pasti af'al isim fa'ilnya. Misalnya merah, antum dapat apa? Ahmar. Paham ini? Kuning, asfar. Hijau, akhdar. Biru, azraq. Putih, abyad. Pasti polanya af'al. Polanya apa? Af'al. Itu kalau isim fa'ilnya. Polanya pasti af'al. Jelas ini? Paham ini? Warna atau apa? Cacat. Pincang. Apa bahasa Arabnya? Orang yang pincang. A'roj. A'roju. Orang yang pincang. Orang yang buta. A'ma. Orang buta. Buta dua-dua. Buta sebelah. A'war. Orangnya ini, orangnya. Jadi kalau terkait dengan warna atau cacat. Terkait dengan warna atau cacat. Maka pasti isim fa'ilnya bentuknya af'al. Dipastikan. Paham faedah pertama? Faedah kedua seperti tadi. Kalau ada fi'il, dia warna maknanya. Atau cacat, pasti fa'ilah. Makanya itu misalnya asfar, warna kuning. Asfar, warna kuning. Kalau antum ditanya apa fi'ilnya? Pasti apa? Hah? Sofiro, fa'ilah. Ahmar, apa artinya ahmar? Warna merah, warna merah ahmar. Apa fiilnya? Hamiro. Terus warna apa? Warna apa tadi? Hah? Apa? Azrok. Azrok. Warna apa ini azrok? Biru. Fiilnya? Hah? Zariko. Pasti fa'ilah. Paham ini? Warna putih tadi apa? Hah? Abyad. Ya, abyad. Warna putih, abyad. Kalau fiilnya? Baydo. Baydo. Paham ini? Warna hitam. Apa? Aswad. Aswadu. Warna hitam. Nah, tapi ini, semua ini asfar, ahmar, azraq, abyad, aswad. Ini orangnya. Orang hitam, aswad. Orang putih, abyad. Kan fa'il. Orangnya, bukan kata kerjanya. Kalau kata kerjanya, sofiro, hamiro, zariko, bayido, sawida. Paham ini? Itu kata kerjanya. Karena kata kerjanya pasti polanya fa'ilah. Sementara isim fa'ilnya, orangnya. Pasti polanya apa? Polanya apa? Af'al. Paham ini? Paham penelitiannya? Ini warna. Demikian pula cacat. Cacat. Kalau antum dapat a'roj, si pincang. Ini orangnya. Tapi kalau kerjaannya, kata kerjanya berarti apa? Arija, pastikan fa'ilah. Ini a'ma, orangnya, orang yang buta namanya a'ma, buta dua-dua. Buta dua-dua. Sekarang apa kira-kira kerjaannya? Apa? Amia. Buta sebelah apa tadi? Orang yang buta sebelah matanya. A'war. Berarti orang yang pekerja, fiilnya apa? Fiilnya apa? Apa fiilnya? Apa? Awiro. Jadi ditahu nanti. Kalau isim. Kan tidak ada samanya ini. Tidak ada samanya kan? Tadi kalau fa'ala, fa'il. Kalau fa'ala adalah siapa? Fa'il. Kalau fa'ila yang muta'addi juga, fa'il. Lazim, ini rinciannya.
warna af'al. Lapar, kenyang, fa'alan. Paham ini? Sedih, bahagia, fa'il. Paham ini? Itu semua harus dihafal ketentuannya. Insya Allah nanti akan terhafal sendiri. Saya juga tidak hafal dulu. Tapi terhafal dengan nanti seringnya diulang. Nanti kan di buku kedua diulang lagi. Dan ditambah lagi. Jelas ini? Ini namanya untuk tahap awal. Yang penting dipahami. Dipahami ini selesai? Sudah? Ini yang dikecualikan. Ini yang dikecualikan kalau lazim. Nanti di buku kedua akan dikasih tahu antum pembatasannya. Ternyata kalau lazim itu, kalau dia fa'ilah dan dia maknanya lazim, pasti ini jika tanya. Warna, cacat, lapar kenyang, bahagia sedih. Itu nanti yang lazim. Selain itu pasti muta'addi. Tapi nanti di buku kedua itu lebih ditekankan. Karena lebih dirinci. Dipahami ini ya? Paham ini ya? Saudara? Kita paham ini. Jadi fa'ilah yang lazim. Apa masdar isim fa'ilnya? Kita tidak bisa langsung bilang fa'ilan. Tergantung apa maknanya. Kalau maknanya sedih bahagia, fa'ilun. Kalau maknanya lapar kenyang, fa'lan. Kalau maknanya warna cacat, af'al. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Jelas atau tidak ini? Siapa yang belum jelas ini isim fa'ilnya fa'ala dan fa'ila? Karena dia sudah selesai. Ahqab? Yakin ini? Paham? Masa? Jujur. Selesai ini? Mana Fudail? Assalamualaikum. Paham Fudail? Insya Allah. Belum. Orang kalau bilang insya Allah berarti belum. Kan insya Allah itu besok. Berarti paham besok. Kalau sudah paham jangan bilang insya Allah. Insya Allah itu yang mau kita lakukan nanti. Sekarang antum mau paham kapan? Itu pertanyaannya. Mau paham sekarang toh? Berarti jangan bilang insya Allah. Sekarang paham atau tidak? Insya Allah. Oh enggak. Ya alhamdulillah. Paham alhamdulillah. Begitu orang. Bukan paham insya Allah. Jadi bilang paham alhamdulillah. Paham ini Fudail? Saya tanya ulang. Paham Fudail? Yakin. Yakin betul ini Fudail? Bisa dites. Baik, Masya Allah. Ini menantang ini. Iya, alhamdulillah. Kalau saya bilang begini Fudail, Gosala isim fa'ilnya. Gosilun. Betul. Dahaba. Dahibun. Kalau saya bilang begini, gofiro. Apa? Gofirun. Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Berarti gofirun. Itu kalau sudah masuk di gofiro. Karena selain itu tadi. Kan kalau lazim itu tadi 3 dikasih. Warna, sedih, kosong atau penuh, cacat. Itu maksudnya nanti. Selain itu kalau ada orang bilang fa'ila, langsung bilang, oh muta'addi itu. Walaupun antum tak lihat makna nanti lama-lama. Misalnya antum bilang amila. Apa berarti? Amilun. Alima. Alimun. Nah, tapi kalau saya bilang, iya, godiba. Godiba. Apa? Godibun. Tapi godiba itu bermakna penuh. Penuh kemarahan. Jadi itu masalahnya. Sekarang kan orang marah karena penuh emosinya. Berarti apa? Lihat tadi yang dibilang. Kalau bermakna penuh atau kosong. Makanya saya tidak bilang lapar atau kenyang. Saya bilang penuh atau kosong. Berarti apa kalau godiba? Lah. Tidak. Kalau godibun berarti muta'addi.
Ini lazim dan maknanya penuh atau kosong. Berarti apa? Lihat bukunya. Kalau maknanya penuh atau kosong apa masdarnya? Fa'lan. Buat. Godiba. Itu dia godban. Makanya orang yang marah dibilang godban. Bukan godip, salah. Tidak ada godip. Yang ada itu adalah godban. Pemarah. Paham ini saudara? Paham ini? Itu maksudnya. Jadi harus perhatikan koedanya. Teorinya. Dapat warna cacat. Paham kan? Dapat sedih, senang. Sesuai. Harus sesuai teorinya. Karena jarang yang keluar dari sini nanti. Selesai fa'ala fa'ila. Ada pertanyaan? Karena saya akan masuk di fa'ula. Iya, enggak bisa ditawar. Salah, antum enggak pakai bahasa Arab. Dan enggak ada kosakata ana hazin. Saya orang bersedih, enggak ada. Ana hazin. Ana farih. Bukan dibilang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bukan farihun, tapi farihun. Itu isim fa'il. Nah, nanti di ayat, di hadis kita bisa pahami dengan yang kita pelajari ini. Terjemahannya kan tergantung ini. Sorob. Paham kan? Salah. Dia bilang, kalau saya bilang ana hazin. Benar atau salah? Salah. Sama dengan dia bilang ana syabi. Ana syabi. Salah, enggak ada syabi. Yang ada adalah syaba'an. Ana syaba'an. Paham kan? Enggak ada, kalau antum ucapkan berarti antum ucapkan bukan orang Arab bilang. Paham kan? Ini bilang dulu fungsi sorof. Menjaga kesalahan dalam kosakata. Ini fungsinya. Karena dia sudah ada ketentuannya, batasannya. Kapan saya bilang fa'il? Kapan saya bilang selain fa'il? Fa'lan, af'al. Kapan saya bilang begitu? Paham ya? Itu ada ketentuannya. Saudara-saudara, ada lagi? Tertawa dan menangis. Ada orang tertawa karena sedih, menangis. Enggak. Begini, kalau sesuatu yang maknanya mungkin karena yang lain. Misalnya gini, ada orang menangis, kan belum tentu sedih. Contoh, ada orang menangis karena dipukul. Paham saudara? Ada orang tertawa, apa karena dia bahagia? Sebabnya? Bukan. Ada orang ketawa karena lucu. Paham saudara? Ada juga orang ketawa karena pura-pura ketawa. Jadi tidak bisa. Ini yang memang begitu maknanya dasarnya. Makanya menangis baka bakian. Nah, menangis karena belum tentu karena dia sedih. Iya kan, ketawa. Ketawa juga sama. Dohika. Kan wazannya fa'ila, dohika. Apakah dia makna wazannya adalah dohikun? Bukan, dia dohik. Paham kan? Harus pas faedahnya, sebabnya. Sedih atau bahagia. Paham kan? Tadi? Betul. Nanti tinggal tambah sedikit. Nah, kalau dia lazim, maka inilah kata-katanya. Di buku kedua nanti akan ditegaskan. Kalau dia lazim, hanya pada kata-kata ini. Sekarang 3, nanti ditambah lagi sedikit. Ya? Paham gak saudara? Kalau untuk dasar ini, kita kembali dulu ke pemahaman lazim dan muta'addi. Paham kan? Lazim itu yang dilakukan oleh seluruh badan. Nah, sama dengan pertanyaan Nabil tadi. Nah, ini baka orang ketawa pakai seluruh badan atau salah satu? Yang pertanyaan Nabil, kalau orang ketawa pakai seluruh badan?
Ikut tahu begitu. Nggak ada Nabil tuh, pasti kalau ketawa apa pakai satu badan saja. Di situ di sekarang ini. Paham kan? Begitu. Sama dengan menangis. Menangis orang enggak pakai seluruh badan. Dia pakai salah satu anggota badannya. Jelas Nabil? Sama aja pertanyaannya. Nah, kalau untuk tahap sekarang ini, jangan dulu dipastikan. Berarti kalau lazim ini, belum. Karena kita masih ada yang mau dikasih. Sekarang ini kita masih pakai ketentuan umum. Kalau lazim dilakukan oleh seluruh badan. Kalau muta'addi salah satu anggota badan. Paham kan? Karena kita belum penuh dikasih. Sudah? Ada lagi? Hmm. Hmm? Hmm. Iya saya pahami, itu nanti dibahas. Kan nanti bahasanya di buku berikutnya adalah kecuali. Ya, menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan. Belum, masih panjang perjalanan ini. Iya, tunggu dulu sedikit ah. Nanti kita akan bilang, oh. Gitu. Tunggu sedikit. Tah? Kan masalahnya itu kita pegang buku apa itu? Itu masalah tak. Kita pegang ke buku yang sudah luas sedikit. Akhirnya kita tanyakan dulu itu masalah. Pegang-pegang ke buku yang pendek. Supaya tidak terlalu luas otaknya. Paham kan? Pasti di situ sebutkan bukan 3 tak? Bukan 3 tak? Berapa disebutkan? Enggak di sini yang wazan isim fa'il. Nah, di wazan fa'ila pasti ada rincian di sana banyak. Nah, itu masalah. Dah? Pegang-pegang di buku tipis. Enggak ada buku tak? Ambil nih buku. Daripada kita bingung pegang ke itu. Dah? Itu masalah. Ambil buku nanti. Dah? Jadi muncul pertanyaan aneh karena terlalu tinggi dulu. Tante? Terus sudah? Sudah nih? Sudah, kita selesaikan satu, sisa satu. Isim fa'il dari bab fa'ula. Ini terakhir untuk hari ini. Isim fa'il dari bab fa'ula. Terakhir. Wazan isim fa'il dari bab fa'ula. Dan pasti lazim. Saya selalu ulang ini. Selalu saya ingatkan dan pasti lazim. Supaya nanti masalahnya dalam pembentukan susunan kalimat. Kalau saya bilang lazim berarti tidak butuh objek. Di nahwu dibahasakan dengan tidak butuh maf'ulun bih. Dia hanya butuh fa'il, pelaku dari pekerjaan. Itu hubungannya nanti. Makanya selalu dibilang, kalau dia fa'ula dan pasti lazim. Adalah sebagai berikut. Jadi dia bukan satu. Ini masalahnya. Kalau dia fa'ula bukan satu bentuk. Dan tidak ada ciri khusus. Ulama bahasa hanya bilang terbanyak dan tersedikit. Apa maksudnya? Kalau ada wazan fa'ula, fiilnya. Maka isim fa'ilnya bisa ya beberapa bentuk. Dan bentuk ini yang saya kasih antum ini adalah kalau ditulis nomor 1 itu terbanyak. Kalau ditulis nomor terakhir itu yang paling sedikitnya. Pertama fa'lun. Sangat banyak kata fa'ula isim fa'ilnya berwazan fa'lun. Seperti contoh itu. Aduba, adbun, sahula, sahlun. Jadi kalau antum dapat sahlun, itu pasti isim fa'il kalau dari fa'ula. Karena tidak ada masdar yang berwazan fa'lun. Iya kan, antum masih ingat? Kalau dia fa'ula masdarnya apa? Jadi tidak bisa ketukar nanti. Kalau fa'ula masdarnya apa? Fu'ulatan sama fa'ala. Kan begitu. Kalau antum dapat kata fa'ula, terus datang fa'lun. Bukan masdar pasti. Bukan apa? Bukan masdar. Tapi siapa dia? Isim fa'il ternyata. Itu nanti tidak ketukar. Jadi ketika antum dapat kata sahlun, orang yang
Kan sahula. Apa artinya sahula? Mudah. Paham ini? Kalau sahlun, orang yang mudah. Bukan muda, mudah. Nah, dipahami ini? Iya. Dalam hadis, sahlun fil bai'. Orang yang mudah dalam menjual. Paham maksudnya? Yang mudah dalam menjual. Sahlun, orang yang. Paham terjemahnya orang yang? Kenapa saya datangkan orang yang dalam terjemahannya? Isim fa'il. Isim fa'il. Jelas ini? Ini wazan pertama. Wazan kedua, fa'il. Dan ini juga banyak, sangat sering kita dengar. Kalau ada kata fa'ula, banyak juga berwazan fa'il. Jadi bukan fa'il, tapi apa? Fa'il. Contoh, sogoro, sogir. Antum dengar, sogir itu orang yang. Dan pastikan fi'il madinya fa'ula. Karena tidak ada fa'ala yang fa'il. Iya kan? Tidak ada fa'ila yang fa'il. Ini di mana? Di mana? Di fa'ula adanya. Jadi sogoro, sogir, kaburo, kabir, karuma, karim. Terjemahkan. Sogoro orang yang kecil. Kabiro, kabir, orang besar. Nah, sama karim yang mulia. Orangnya, orangnya. Orangnya. Jelas kan? Ketiga. Ketiga isim fa'il yang bentuk ketiga. Dan ini lebih sedikit dibandingkan dua yang pertama. Fa'alun. Fa'alun. Mirip masdarnya fa'ila. Kalau dia lah. Kalau dia lah. Lazim. Paham kan? Tapi ini dari fa'ula. Tidak ada masdarnya fa'alun. Tidak ada masdarnya apa? Fa'alun. Jadi tidak ketukar. Fa'alun. Contoh. Batula. Batolun. Hasuna. Hasanun. Ada orang bernama Hasan. Itu orang. Orangnya. Orangnya. Hasan. Fiilnya hasuna. Orangnya Hasan. Paham ini? Orang baik. Hasan. Orang baik. Dipaham ini? Nah, ini disebutkan. Wazan terakhir dan ini paling sedikit. Paling sedikit. Af'al. Mirip dengan apa ini? Kenapa paling sedikit? Mirip dengan fa'ila yang warna atau cacat. Jadi kalau antum dapat isim fa'il wazan af'al selain warna atau cacat, maka itu dari fa'ula. Karena kalau warna atau cacat itu dari fa'ila. Kalau selain warna atau cacat, maka itu dari fa'ula. Contoh sini maluha amlah. Dan contoh ini yang selalu dinukil. Yang ini paling sering dinukil. Paham ini? Ini yang paling sering dinukil. Walaupun kadang datang akbar. Orang yang besar. Paham ya? Ahsan. Orang yang baik. Datang juga itu. Datang juga. Jelas kan? Jelas ini? Yang jelas perputaran isim fa'il untuk fa'ula ini. Fa'lun, fa'ilun, fa'alun, af'al. Ini perputaran isim fa'ilnya. 4. Ini 4. Dipahami nih? Jadi banyak isim fa'ilnya fa'ula. Makanya nanti ketika tasrif itu agak repot kalau kita hanya hafal wazan. Karena bisa berbeda dengan wazan. Bisa berbeda dengan apa? Dengan wazan. Jelas ini? Ini sudah selesai untuk sulasi. Insya Allah di pertemuan besok baru selain sulasi dan itu lebih mudah. Insya Allah kita lanjut lagi juga dengan berikutnya. Insya Allah besok. Sedikit lagi ini kita di pekan ini akan selesai dari bab 2. Akan selesai dari bab 2 insya Allah. Bahkan bisa saja di hari Kamis kita masuk di bab 3 insya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk selain sulasi disimpan dulu. Insya Allah besok kita akan ambil. Ada pertanyaan? Darus? Tidak ada? Alhamdulillah.
Pokoknya yang penting maknanya itu. Hmm? Hmm, betul. Dia bisa maknawi dan bisa juga perkara yang dohir. Istilahnya mereka bisa jauhar atau ar. Bisa sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tidak masuk karena maknanya itu lebih beda. Dah? Seperti yang ditanyakan tadi, ketawa menangis. Syukur Pak, tidak makna penuh. Syukur itu tidak ada ukurannya. Yang punya ukuran saja, apakah ukurannya itu bisa dilihat atau tidak. Kalau syukur kan tidak ada maknanya penuh atau kosong sama sekali, tidak ada. Kapan kita maknakan penuh atau kosong? Kalau kita tambahkan kata lain, penuh syukur. Asal maknanya ini Pak, asalnya dia bisa bermakna penuh atau kosong. Nah, kalau syukur kan kita tambahkan kata penuh. Tidak masuk. Iya, marah kenapa dia? Kan penuh emosinya memang dari dasar. Definisinya orang marah itu karena penuh emosi. Sekarang definisinya syukur apa? Kan tidak ada penuh syukur. Ya kan? Syukur itu ada nikmat dia syukur. Paham Mbak? Kata dasarnya ini kita pahami marah kenapa? Kan begitu Pak. Karena ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Insya Allah kita ambil lagi lanjutkan besok. Dan kita akan selesai lebih cepat ini ya. Sorobnya. Akan selesai lebih cepat sorob dasarnya dibandingkan dengan nahwu dasar. Insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.